Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras madihita saluhutna. Firman Tuhan kepada kita pada minggu ini, minggu ketiga setelah Trinitatis, tertulis dalam surat Galatia pasal 6, ayat 11 sampai dengan ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Manusia sering mendefinisikan dirinya dari apa yang tampak di luar. Bajunya, rambutnya, wajahnya, mungkin latar belakang pendidikan, mungkin pekerjaan, status, pakaian, dan banyak hal yang ditonjolkan di dalam kehidupan. Paulus menekankan bahwa yang paling penting bukan apa yang terlihat dari luar, melainkan menjadi ciptaan baru. Dan inilah tema kepada kita pada minggu ini, menjadi ciptaan baru. Don't judge the book by its cover. Inilah sebenarnya pernyataan, jangan menilai orang dari luarnya, jangan menilai buku dari sampulnya. Kesalehan atau kualitas kerohanian seseorang tidak dilihat dari penampilan luarnya, tidak dilihat dari keaktifannya di gereja, dari pelayanannya, dan semua yang dia lakukan tidak otomatis membuat dia lebih suci atau lebih baik dari orang lain. Hanya penghayatan dan ketaatan kepada firman Allah yang bisa mengubah seseorang. Dan proses perubahan terjadi di dalam diri akan tampak keluar melalui tindakan, melalui perilaku kehidupan sehari-hari. Inilah yang terjadi di jemaat Galatia. Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen memaksa mereka untuk tetap melakukan hukum Taurat, yaitu sunat salah satunya. Mereka beranggapan bahwa menjadi Kristen tidak cukup hanya percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga harus bersunat. Sebenarnya ini tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah latar belakang mengapa mereka memaksakan hal itu harus dilakukan. Karena bagi Paulus, alasan mereka yang menekankan sunat dan hukum Taurat hanya karena takut dianiaya. Bahkan ada yang melakukan semuanya itu supaya mereka dianggap lebih saleh. Mereka dianggap lebih suci, lebih baik daripada yang lain. Paulus menegaskan bahwa hal itu adalah sia-sia di dalam kehidupannya. Pada dasarnya sunat sudah tidak mempunyai arti lagi karena satu-satunya yang penting adalah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus.
Paulus ingin mengatakan bahwa percuma jemaat tampak rohani di luar. Percuma tampak baik di luar, tetapi nilai dan cara hidupnya jauh dari Tuhan. Sebaliknya ketika kita menjadi ciptaan baru, kita akan berbuah dari dalam dan buah itu akan tampak keluar, akan tampak melalui pola kehidupan kita, akan tampak melalui ciri kita. Dan itulah kerohanian yang sejati di dalam kehidupan orang percaya. Hari ini kita banyak melihat orang yang berpenampilan rohani, namun kehidupannya sangat mengecewakan. Hal ini tentu tidak mengherankan karena bertumbuh secara rohani tidak semudah mengubah penampilan kita menjadi lebih alim, menjadi lebih baik. Kita menjadi dewasa di dalam kerohanian ketika mengalami perubahan dari dalam diri. Ketika hati kita, pikiran kita yang dirubah. Dan seiring dengan hal itu, penampilan luar kita akan mengikuti sebagai buah dari perubahan yang ada di dalam diri kita. Sebab itu kita jangan hanya fokus pada penampilan lahir ya, penampilan luar. Tetapi utamakanlah menjadi ciptaan baru yang mengenal Tuhan, taat pada firman-Nya dan mengasihinya. Dengan begitu usaha kita tidak akan sia-sia di dalam kehidupan ini. Dietrich Bonhoeffer ada seorang teolog dari Jerman. Dia berkata, ketika Kristus memanggil seseorang, ia memanggilnya untuk mati. Mati bagi dirinya sendiri dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Artinya ketika kita menjadi orang percaya, kita harus mematikan diri kita. Kita harus mengalahkan ego kita. Dan kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, tetapi hidup kita hanya bagi Kristus. Oleh karena itu hal yang pertama yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, hati-hati terhadap kemunafikan rohani. Hati-hati terhadap kemunafikan religius. Kepercayaan tanpa berubah hati, kepercayaan tanpa ada pertobatan adalah sia-sia. Banyak orang bisa terlihat religius, mungkin bisa terlihat rajin ibadah, aktif di dalam pelayanan. Tetapi belum tentu hatinya selalu diperbaharui setiap hari. Belum tentu dia melakukan pertobatan yang sejati di dalam kehidupannya. Lebih peduli pada kesan lahiriah daripada isi batiniah. Dan ini menjadi sebuah penghayatan, sebuah kontemplasi kepada kita semua. Bagaimana ciri hidup kita? Bagaimana pola hidup kita sekarang ini? Apakah hidup kekristenan kita lahir dari hati yang diubahkan? Atau kita melakukan kekristenan sekedar rutinitas di luar diri saja? Hal yang kedua yang ingin disampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa salib Kristus. Ini adalah titik awal dari hidup yang baru. Dikatakan di ayat 14, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup baru dimulai dari salib itu sendiri. Hidup baru dimulai ketika kita mati bersama Kristus di kayu salib. Salib adalah tempat pertobatan, salib adalah tempat kematian terhadap dosa, dan salib adalah tempat lahir kembali di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu salib bukan tentang kemewahan, tetapi tentang penyangkalan diri. Salib bukan tentang pencitraan, tetapi tentang pengorbanan dan kasih yang sejati. Salib Kristus bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tetapi juga untuk membentuk kita menjadi ciptaan baru. Membentuk kita menjadi manusia yang baru ketika salib kita hayati dan menjadi kehidupan yang sejati di dalam hidup orang percaya. Hidup baru lahir dari kematian terhadap diri sendiri. Artinya hidup baru adalah self-denial. Hidup baru adalah say no to ourselves. Hidup baru
adalah berani berkata tidak terhadap diri sendiri. Mengalahkan diri kita dan menjadikan Kristus sebagai keutamaan di dalam kehidupan ini. Kristus sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Christ is the center of our life. Karena pola kehidupan kita orang percaya mengesampingkan Kristus dan ego yang menjadi pusat. Diri kita lah pusat dunia ini. Menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru, artinya Kristuslah sebagai pusat. Bukan diri kita, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat dari kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu ciptaan baru, ini adalah inti dari kekristenan. Di ayat 15 dikatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ritual atau tradisi tidak dapat menyelamatkan kita. Tetapi perubahan total dari dalam, pertobatan sejati di dalam Kristus, lahir baru oleh Roh Kudus. Inilah yang mempunyai arti di dalam kehidupan kita. Apa arti ciptaan baru itu sendiri? Ciptaan baru artinya cara berpikir yang berubah. Dari egois menjadi Kristus sentris. Ciptaan baru artinya gaya hidup yang berubah. Dari cinta dosa menjadi hidup di dalam kekudusan. Hidup baru artinya tujuan hidup kita berubah dari duniawi menjadi surgawi. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang menjadi penekanan di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa Kristuslah yang menjadi inti, kehidupan baru kita harus selalu ada di setiap hari. Kristus selalu diperbaharui, pemahaman, penghayatan kita akan Kristus harus selalu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Dan apa hasilnya ketika kita menjadi ciptaan baru? Hasilnya adalah pada ayat 16 dikatakan, damai sejahtera dan rahmat Allah diberikan kepada mereka yang telah hidup di dalam prinsip ini, yang telah hidup di dalam hidup baru itu sendiri. Mereka yang benar-benar mengalami hidup baru akan mempunyai, akan memperoleh, akan hidup di dalam damai sejahtera, akan hidup di dalam sukacita walaupun banyak sekali kekacauan di dalam kehidupan ini. Hidup barulah yang membuat kita kuat di tengah-tengah dunia ini. Dan ayat 17 dikatakan Paulus bahkan rela menderita karena Kristus. Hidup baru akan menghasilkan bahwa kita tidak hidup hanya teori, tetapi kita berubah secara nyata, kita berubah secara radikal. Kita mau menderita di dalam Kristus itu sendiri. Kita mau menjadi saksi Kristus walaupun mungkin menjadi musuh di tengah-tengah dunia ini. Kita mau menyatakan kebenaran, keadilan firman Allah walaupun banyak sekali yang tidak menyukai. Dan inilah kehidupan di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus kita diundang menjadi manusia baru. Kita diundang menjadi ciptaan baru pada minggu ini. Menjadi ciptaan baru bukan hanya tentang menjadi orang baik. Menjadi ciptaan baru adalah tentang diubahkan dari dalam kuasa salib dan berubah karena kasih karunia Allah. Hidup baru adalah mempersilahkan Kristus berkarya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maukah kita hidup sebagai ciptaan baru? Meninggalkan manusia lama dan hidup sebagai pribadi yang diperbaharui di dalam Kristus. Biarlah kita pulang dari gereja ini. Biarlah kita keluar dari tempat ini dengan tekad yang baru. Untuk hidup tidak bagi dunia, melainkan bagi Kristus yang telah menebus kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan, mengajarkan kami agar kami menjadi ciptaan baru, agar kami hidup baru bersama dengan-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami bisa mengalahkan diri kami, menjadi Kristus sebagai inti dari kehidupan kami. Kuatkanlah kami melalui Roh Kudus-Mu,
agar kami mampu melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan ini. Agar kami menjadi ciptaan baru dan semuanya itu akan nampak melalui pola kehidupan kami. Akan nampak melalui tutur sapa kami, melalui cara hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa dalam setiap pergumulan, biarlah Engkau yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Di dalam setiap sakit penyakit kami Tuhan, Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan pengharapan yang hidup. Kalaupun kami ada yang dalam keadaan berduka Bapa, rubahlah duka kami menjadi sukacita di dalam kehidupan ini. Kami juga mengingat Amang Sintua Pakpahan yang akan pensiun di tanggal 20 nanti Tuhan. Engkau yang memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Dan biarlah walaupun pensiun dari Parhalado, Amang Sintua Pakpahan tetap bersemangat untuk melayani Engkau melalui kehidupannya. Di tengah-tengah sektor, di tengah-tengah gereja, dimanapun dia berada. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati gereja-Mu ini, agar selalu menyatakan kemuliaan Allah. Berkati gereja-Mu ini agar menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan